Marilah kita berdoa bersama. Silakan berdoa hari ini. Can friends before we listen, let's pray together. Start now. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Yang dimaksud dengan bilang bulat, ayo siapa? Yang bisa masih ingat bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Ya, bagaimana caranya kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif? Ayo, bagaimana caranya? Ya, tuh. Bilangan bulat positif lebih kecil dibanding bilangan bulat negatif, maka hasilnya menjadi bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat negatif, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Jika apa lagi? Bilangan negatifnya lebih besar daripada positif, maka hasilnya akan negatif. Nanti ya, konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Coba tanya dulu, siapa yang tahu apa arti perkalian dalam matematika? Ayo. Tuh, ayo. Perkalian adalah operasi penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Perkalian dalam matematika itu merupakan penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dikali 3, berarti kita akan mengulang, menjumlahkannya secara berulang. Nah, sekarang ibu tanya, misalnya ada angka 2 dengan angka 3. Ada angka 2 dikali 3,
dengan benar. Yang kedua, tujuannya melalui penugasan siswa mampu menghitung atau mencari operasi perkalian bilangan positif dan negatif dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan siswa mampu mengidentifikasi masalah operasi perkalian bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Keempat, melalui praktek siswa mampu menyelesaikan masalah operasi perkalian bilangan bulat positif dan negatif dengan tepat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, ya. Nah, sekarang Ibu perkenalkan dulu konsep dari perkalian ini, ya. Nah, operasi itu bilangan bulat memunculkan sifat tersendiri yang sedikit berbeda dibandingkan operasi hitung bilang asli, ya. Pada operasi perkalian bilang bulat ini akan difokuskan pada perkalian yang melibatkan bilangan negatif, ya. Nah, sekarang ini konsepnya, ya. Untuk memudahkan kita menghitung perkalian bilangan bulat, kita dapat melihat tanda bilangannya. Ketentuannya bagaimana? Itu, lihat, ya. Jika tandanya sama, perhatikan, jika angkanya tersebut mempunyai tanda yang sama, ya, maka hasilnya selalu positif. Ingat, ya. Misalnya apa? Positif 2 dikali positif 2 sama dengan positif 4. Karena apa? Tandanya sama. Berarti hasilnya akan menjadi positif. Konsep yang kedua, jika tandanya berbeda, ya. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan selalu negatif. Misalnya 2 dikali negatif 3. Karena dia positif 2 dengan negatif 3 itu berbeda tandanya, maka hasilnya akan negatif. 2 dikali 3 berapa? Nah, jadi hasilnya negatif. Paham nggak konsepnya? Paham, ya? Nah, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perkalian bilang bulat, ya. Nah, contohnya itu ada di layar. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter. Tergelincir itu berarti itu turun, turun. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Nah, berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Dalam 5 menit itu dia jatuhnya itu sejauh 2 meter dari jarak 20 meter. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Posisi ketinggian tupai dari mula-mulanya 20 meter, ya. Setiap menitnya itu tupai akan berada pada ketinggian berapa? Ya? Jadi 20 tadi dikurang 2, tergelincirnya tadi 2 meter. Ya, 5 itu waktunya tadi 5 menit. Jadi di situ kita buat konsepnya 2 dikali 5 kita buat dalam kurung. Kamu masih ingat kan operasi perkalian itu kalau dia ada tanda kurung berarti kita dahulukan itu yang bertanda dalam kurung, ya. Nah, jadi 2 kali 5 dulu. 2 kali 5 10, ya. Ketinggiannya tadi 20, jadi 20 dikurang 10. Jadi tupai itu jatuhnya itu berada di ketinggian 10 meter. Nanti lah, ya. Nah, sekarang kita menggunakan koin warna. Kita 2 dikali 3. Positif semua, ya. Ini jumlahnya itu positif semua. 2 dikali 3. Bagaimana cara menggunakan koin warnanya? Nah, jadi warnanya dibedakan, ya. Nah, yang merah itu positif, 2, yang kuning negatif, ya. Nah, kita mengambil 2 dikali 3, berarti 2 dikali 3 pengalinya. Nah, konsepnya itu kasih tahu dulu, ya. Konsepnya. Nah, di situ di layar media koin warna itu perkaliannya itu misalnya A, 2 itu sebagai A, ya, diibaratkan huruf A, ya. Yang B-nya itu hurufnya di angka 3, ya, huruf B itu di angka 3. Jadi C itu adalah hasil, ya. A dikali B sama dengan C. Jadi kalau dia A-nya sebagai positif, ya, maka koinnya ini akan kita letakkan di meja, ya. Perhatikan, ya, kalau dia positif, A-nya pengalinya positif, maka kita akan meletakkannya di atas meja, ya. Kalau pengalinya adalah negatif, berarti kita akan mengambil angka koin yang mana yang akan kita ambil sesuaikan dengan berapa yang akan
Dua. Jadi koinnya ini sebanyak 2 kali, deh. Ya. 3 koin ini kita bariskan di meja, ya. Sebanyak 2. Ya. Jadi koin positif. Kenapa kita ambil merah? Karena 3 ini adalah positif. Jadi kita ambil koin positif. Ya. Sebanyak 2 kali. Jadi 3-nya ini sebanyak 2 kali. Penjumlahan 3 ini sebanyak 2 kali. Jadi sisa ini berapa kita hitung? Jadi berapa hasilnya? 2 kali 3 positif. Jadi hasilnya positif 6. Jadi kalau kita buat di papan tulis ini, ya, ini kan ada koin. Ya, positif. Positif ini ya kita ambil, kita perlihatkan. 3, ya. Nah, 3 sebanyak 2 kali. Koin 3 ini sebanyak 2 kali kita buat. Ya. Nah, sebanyak 2 kali. Jadi tinggal berapa kita itu? Ada. Nah, jadi 2 dikali 3. Ini koinnya apa? Apa ini koinnya? Tandanya apa? Positif. Jadi hasilnya positif. Negatif ya pengalinya. Agak berbeda karena apa? Karena kalau pengalinya negatif berarti kita akan mengambil. Konsepnya tadi harus mengambil. Jadi negatif 2 dikali 3 berapa akhirnya? Nah, kita buat dulu koin negatifnya ada 2. Ada berapa tadi? Positif ya? Koin positifnya ada 2. Ini yang kita lihat dulu sini. Koin 3-nya kita taruh sini dulu. Oke? Karena yang bakal kita ambil itu di sini tidak ada, maka kita jadikan dia tadi konsepnya jadi 0. Positif dengan negatif itu akan jadi 0. Jadi kita akan mengambil kedua-duanya koin itu. Ya? Koin itu kita ambil kedua-duanya. Jadi nilai berapa tadi? 0. Ya? Positif dengan negatif nilainya akan menjadi 0. Paham ya? Nah kita letakkan berapa? Sebanyak 2 kali. Ya? Kalau kita buatkan di sini positif. Nah sebanyak 2 kali. 2 kali. Ya? Sebanyak 2 kali. Jadi 2 negatif 2 dikali 3 berapa? Yang kita ambil angkanya yang mana? Positif. Yang kita ambil adalah koin positif. Kita ambil positif 3 ya. Nah, kita ambil 3 berapa ini? 3 negatif. Kalau di sini kita buat, kita ambil hapus, ya. Kita hapus. Jadi sisanya berapa ini? Nah, sisanya itu koin negatif sebanyak. Nah, jadi negatif gitu ya. Sekarang kelompok kan sudah ibu. Ini kita bagi ya kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, ini 4. 1, 2, 3, 4. Kalian berdiskusi, itu ada angka di depan. Kamu diskusikan di meja kelompoknya ya. Yang tidak usah terlalu besar ya. 3 dikali 5. Diskusikan dulu nanti siapa perwakilannya ke depan untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan koin warna ini. Yuk. Nah, siapa dulu ya? Kelompok siapa dulu yang siap? Ayo, silakan. Ya, Ananda ya. Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi soalnya negatif 3 dikali 5. Ayo. Kelompok 2 ada yang menulis di papan tulis, ada yang mempraktekkan koin warnanya. Banyak di 3. Ayo. Yang diambil adalah koin positif. Diambil. Jadi koin positif yang diambil ya di atas meja. Nah, hapus ya. Positif. Jadi hasilnya negatif 15. Nah, jadi hasilnya sama dengan negatif 15. Coba hapus dulu. Nomor 3, ayo. Nomor 3. Siapa? Soalnya tadi apa? 3 kali 5 positif semua ya. Tadi kita ambil berapa nak tadi kita siapkan? 5 positif. Ya 5 koin merah ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Ayo, sebanyak 3 kali. Karena dia positif semua, berarti dia tidak ada koin pasangan.
Karena tandanya itu sama. Jadi hasilnya kalau tandanya sama adalah positif 15. Ya, silakan dulu. Benar ya? Ya, silakan dulu. Kelompok kata itu apa? Negatif, positif. Ya. Berarti dia akan menyiapkan koin berwarna kuning sebanyak koinnya 5 sebanyak 3 kali. Ya, yuk. Sebanyak 3 kali. Negatifnya. Tadi pengalinya perkaliannya 5. Negatif 5 berarti yang dipinta itu koin kuning yang negatif. Sebanyak berapa? 3. Sebanyak 3 kali. Berarti yang kita gunakan hanya koin negatif. Sebanyak 3 kali. Kita hitung ada berapa? 5, 10, 15. Berarti di sini tinggal koin negatif. Berarti hasilnya negatif 15. Paham ya? Oke, bergunakan. Negatif 3 dikali negatif 5. Berarti semuanya negatif. Karena dia pengalinya negatif, berarti kita menggunakan koin pasangan, yaitu 0. Ya, positif dan negatif sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 pasang. Ya, sebanyak 3 pasang. Dilihat di sini angkanya berapa? Negatif atau positif? Negatif 5. Berarti koin yang diambil adalah negatif 5. Koin kuning. Yang negatif yang dihapus. Jadi sisanya berapa? Di koin yang di meja tinggal positif 15 ya. Negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya positif 15. Oke. Benar nggak kelompoknya? Nah, sekarang kalau diperhatikan kalian sudah paham ya konsep perkalian bilangan bulat menggunakan koin warna. Bisa ya? Nah, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini ada KPD. Ya, tempat KPD berkelompok diskusi ya. Ada soal di sini. Silakan kalian jawab, dibuat dulu nama kelompok ya. Nah, LKPD. Kamu jawab, diskusikan dulu nak bersama teman-teman dulu. Jawab. Dibuat dulu ya nama. Ada petunjuknya di situ. Ibu bagi koinnya ya. Bagi koin. Kalian hitung bagi koin. Ibu bagikan koinnya, kalian hitung pakai koin. Yuk. Ada petunjuknya ya. Petunjuknya peserta diri secara berkelompok menyaksikan video tadi ya sudah. Peserta diri berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah diberikan dulu. Nah itu adalah berdasarkan penjelasan guru dan video penjelasan perkalian bilangan bulat. Nah yang telah kita amati diskusikan bersama kamu. Itu soalnya ada 5 soal ya. Sebanyak 4 kali. 5 koin berarti sebanyak 4 kali. Nah, dibalikkan 4 kali. Ayo. Berapa jadinya? Dibariskan dulu 5 sebanyak 4 kali. 5 baris sebanyak 4 kali. Jadi berapa itu jumlahnya? Berarti 20, berarti isinya positif 20, buat saja 20 angkanya, baik? Praktekkan ada berapa tadi angkanya tadi? 5 kali, ya. Itu sebanyak 5 kali berarti. Poinnya 3 cuma 3, sebanyak 5, 10. Terus baik, terus. Nanti kalau sudah selesai, kamu presentasi di depan kelas ya perwakilannya. Jadi konsepnya itu kalau tandanya berbeda berarti hasilnya akan jadi negatif. Betul-betul
Kamu diingatkan dengan konsepnya tadi. Kalau yang positif dengan negatif, tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Banyak 5. Ibu minta presentasi pemanggilan kelompoknya untuk menjelaskan menurunkan isian dari pertanyaannya. Kalau boleh jawabannya ke Pak. Ayo, kelompok mana dulu yang ditulisnya? 1. Perhatikan yang kelompok 1 ini Dina dikali negatif 3 sama saja dengan negatif 3 nya itu dijumlahkan sebanyak 5 kali. Jadi negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sebanyak 5 kali. Jadi berapa hasilnya? 3 tambah 3 berapa? Nah, 6 tambah 3 Oke, jadi kesimpulan kelompoknya tadi apa tadi? Jika tandanya sama, maka dijumlahkan bilangannya ya. Jadi dikali kalau positif, maka hasilnya akan positif karena tandanya sama. Negatif dikali negatif, maka hasilnya juga akan positif karena tandanya juga sama. Jadi apabila tandanya berbeda, positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Ya. Manfaatnya apa tadi? Manfaatnya untuk apa tadi? Membantu kalian menemukan konsep abstrak
koin, koin tadi. Oke, dimanfaatkan koinnya tadi. Jadi bisa bekerja sama. Jadi ada 5 soal, pilihan ganda 3 soal, dan 2 soal esai. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Selesai, silakan kumpul ke depan. 5 menit. 2 menit lagi ya. Silakan kumpul. Ayo cepat kelas, silakan diambil pekerjaan rumahnya. Kumpulkan ke depan begini ibu ya. Nah sekarang ibu ada refleksi ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Karena kita belajarnya menggunakan koin ya. Ada video tadi ya. Ibu bagikan survei untuk refleksi tadi nih ya. Bisa kalian lihat saja. Ada cuma 10 soal, oke? Refleksi 10 soal. Bisa dijawab. Ini kamu silakan kamu hindari ya, perasaan kamu setelah belajar hari ini. Ada yang lebih tadi. Silakan bernama, ayo bernama. Buat nama. Baca dulu itu, perasaannya itu bagaimana? Di situ ada